Oke, pada bagian ini kita akan berbicara mengenai teologi kompromi. Ini adalah ilustrasi menggambarkan bagaimana saintis itu mengatakan bahwa kitab itu salah. Karena apa? Karena lapisan batu-batuan itu menyatakan bahwa bumi itu sudah berusia tua. Kamu harus percaya sama saya karena saya itu adalah seorang saintis. Oke, lalu kemudian yang terjadi adalah seorang orang teolog itu kemudian mengatakan, wah saya harus menerima bahwa bumi itu usia tua. Dan kemudian menambahkan itu ke dalam Alkitab. Itu sebabnya kemudian muncullah teori-teori atau teologi-teologi kompromi. Dan Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas ada 5 jenis teologi kompromi. Itu adalah theistic evolution, progressive creation, gap theory, DH theory, dan yang mengatakan satu hari itu 1000 tahun. Bapak Ibu sekalian, bisa terjadi nanti ada juga orang-orang yang kemudian menggabungkan antara theistic evolution dengan gap theory, progressive creation dengan apa, itu bisa jadi campur-campurannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, namun saya akan memisahkan dulu sebelum kemudian secara jelas supaya kita bisa melihat kelima pandangan teologi kompromi itu. Nah, nanti kemudian kalau Anda yang mencoba usaha campur itu kemudian campur beberapa teologi itu bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara yang pertama itu yang namanya theistic evolution. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar, ya evolusi itu kan terjadinya Big Bang sekitar 14 juta tahun yang lalu, 14 miliar tahun yang lalu. Lalu kemudian setelah Big Bang itu terjadi, lalu kemudian terjadilah tata surya, lalu kemudian terbentuklah binatang-binatang, ada binatang bersel satu, lalu kemudian binatang bersel satu menjadi binatang air, lalu binatang air itu kemudian menjadi berusaha naik ke darat, ya jadi mereka menjadi amfibi itu kemudian naik ke darat menjadi reptil itu kemudian menjadi, ada yang menjadi mamalia, ada yang menjadi burung dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam proses evolusi mengajarkan bahwa semua terjadinya perubahan spesies itu terjadi secara alamiah. Jadi prosesnya dari tadi Big Bang sampai kemudian berevolusinya terus terjadi evolusi dan kemudian manusia jadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, theistic evolution itu menambahkan Tuhan di bagian awalnya. Jadi Tuhanlah yang kemudian menciptakan Big Bang, dan kemudian setelah itu semua terjadi secara alamiah seperti yang diajarkan oleh teori evolusi. Itulah andalan namanya theistic evolution. Jadi proses Big Bang-nya itu dilakukan oleh Tuhan, lalu kemudian semua terjadi. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan menggunakan evolusi. Nah, ini adalah pemikiran dari theistic evolution. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada masalah bagi orang-orang yang kemudian penerima theistic evolution. Kenapa? Karena hal ini bertentangan dengan kisah kejadian tentang tumbuhan, tentang penciptaan binatang, dan penciptaan manusia. Nah, kita lihat satu-satu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 11-12, saya akan baca buat kita. Berfirman Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon-pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi, maka jadilah demikian. Tanah juga mengeluarkan tunas-tunas muda, berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 11-12 ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menciptakan berbagai jenis tanaman. Namun ada satu frasa yang hilang di dalam bahasa Indonesia, itu adalah ketika Tuhan menciptakan tunas muda tumbuhan, dikatakan Tuhan menciptakan itu sesuai dengan jenis masing-masing. It's according to its kind. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat di layar, kita bisa melihat di dalam bahasa Inggrisnya, itu muncul kata it's according to its kind itu ada 3 kali muncul di dalam ayat 11 dan 12. Jadi ketika Tuhan menciptakan tanaman, Tuhan atau pohon buah-buahan, itu Tuhan menciptakan berdasarkan jenisnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu ada kata lemino, ya, penciptakan berdasarkan jenis masing-masing. Lalu ayat 12 juga ada kata lemino juga, ya, ada 2 kali percis. Jadi ada 3 kali di dalam ayat 11 sampai dengan 12. Jadi di dalam bahasa Inggris
kita bisa melihat bahwa kata according to is kan sesuai dengan jenis diciptakan sesuai dengan jenis masing-masing itu muncul juga sesuai dengan bahasa aslinya. Nah, Bapak sekalian, itu bicara mengenai penciptaan tumbuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan menciptakan tumbuhan berdasarkan jenis masing-masing. Lalu kemudian kita bisa melihat juga di dalam penciptaan binatang, sekali lagi Tuhan mengatakan bahwa di dalam ayat 24-25 Tuhan menciptakan binatang itu sesuai dengan jenisnya masing-masing. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kali Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan binatang itu sesuai dengan jenis masing-masing. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya juga sama, itu ada lemina. Kata lemina digunakan di dalam ayat 24 ada 2 kali, lalu di dalam ayat 25 itu ada 1, according to lemina 1 yang bagian atas baris pertama, lalu kemudian kita bisa lihat lagi ada lemina yang kedua di sini, lalu kemudian leminehu yang ketiga. Jadi ada 5 kali percis seperti bahasa aslinya. Jadi ketika Tuhan menciptakan binatang di dalam Kejadian 1 ayat 24-25, Tuhan mengatakan Tuhan menciptakan itu berdasarkan jenisnya masing-masing, bukan berdasarkan satu spesies berubah menjadi spesies berikutnya. Lalu juga ketika Tuhan menciptakan manusia, ayat Alkitab jelas di dalam Kejadian 1:2 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, ya, bukan dari spesies primata atau spesies tertentu yang menjadi nenek moyang manusia. Di dalam Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, Tuhan mengatakan dengan perpelu engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sekali lagi di dalam Kejadian 3 ayat 19, Tuhan mengulangi bahwa Tuhan menciptakan manusia dari tanah, bukan dari spesies yang lain. Lalu kemudian kita juga bisa melihat silsilah Tuhan Yesus di dalam Lukas 3 ayat 23 ayat 38 dikatakan bahwa itu anak Adam, lalu kemudian anak Allah. Lukas menganggap bahwa Tuhan Yesus itu berasal daripada Adam, ya, keturunan daripada Adam. Jadi menganggap bahwa Adam itu adalah tokoh historis. Dan ketika Tuhan Yesus, orang Farisi bertanya apakah diizinkan untuk bercerai, kemudian di dalam Matius 19 ayat 3-6 maupun Markus 3-9, Tuhan Yesus berargumen kepada mereka menunjukkan bahwa tidak boleh ada perceraian. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai pasangan manusia yang pertama. Lalu kita juga bisa melihat dalam Kisah Rasul 17 ayat 26, Bapak bisa baca ayatnya. Lukas menyatakan bahwa semua manusia itu berasal dari satu orang, yaitu adalah Adam. Lalu kemudian di dalam 1 Timotius 2 ayat 15 dikatakan, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ketika Anda memakan buah itu, ia tidak berada dalam godaan iblis, melainkan ia melakukan kesadaran penuh bahwa ia melakukan perbuatan dosa. Dan kita bisa lihat di sini bahwa Paulus mengakui historisitas daripada Adam dan Hawa. Paulus juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu adalah tokoh pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu di dalam Roma 5 ayat 12-21 sekali lagi juga Paulus menghubungkan antara Adam dan Kristus. Jadi Paulus menganggap bahwa kedua tokoh ini, Adam dan Kristus, itu adalah tokoh yang historis. Adam itu bukan suatu kisah mitologi atau dongeng, tapi adalah tokoh historis. Nah, Bapak sekalian, kalau kita melihat di sini, maka tidak ada ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari primata, sebaliknya manusia diciptakan dari debu tanah. Dan ini menjadi problem dari teisik evolusi yang mengatakan bahwa manusia itu adalah hasil evolusi dari primata. Bapak sekalian, progression itu mirip sebenarnya dengan pandangan theistic evolution. Cuma perbedaannya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau theistic evolution itu mengatakan bahwa Tuhan yang menjadi penggerak pertama, Tuhan menciptakan alam semesta melalui proses Big Bang. Nah, lalu kemudian segala sesuatu selanjutnya terjadi karena proses evolusi. Nah, the progressive creation mengatakan bahwa setiap kali terjadi perubahan itu adalah ada campur tangan daripada Tuhan. Jadi ketika contoh misalkan di sini makhluk bersel satu menjadi makhluk air, maka di situ Tuhan menciptakan makhluk air dari makhluk bersel satu. Lalu kemudian ada amfibi, munculnya spesies amfibi. Spesies amfibi itu terjadi karena Tuhan menciptakan spesies amfibi ini dari binatang air, dan itu terusnya terjadi. Jadi setiap terjadi perubahan spesies, di situ ada campur tangan Tuhan, di mana Tuhan menciptakan makhluk yang spesies baru dari makhluk spesies sebelumnya.
yang menjadi problema dari theistic evolution juga menjadi problema dari progressive creation. Karena kita bisa melihat tadi dari ayat-ayat yang saya tunjukkan, baik penciptaan tumbuhan, penciptaan binatang, maupun penciptaan manusia, Tuhan menciptakan tumbuhan dan binatang berdasarkan jenis masing-masing. Dan kita juga bisa melihat di dalam penciptaan manusia, kita menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, bukan dari primat. Jadi, apa yang menjadi problema dari theistic evolution juga menjadi problema dari progressive creation. Bapak-Ibu sekalian, nah kita akan lihat di dalam teori kompromi yang ketiga, yaitu yang namanya gap theory. Nah, apa itu gap theory? Gap theory itu mengatakan bahwa antara kejadian 1 ayat 1 dan kejadian 1 ayat 2 itu ada jarak jutaan tahun. Nah, kalau kita membaca dalam kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu setelah itu ada jarak sekian juta tahun, lalu kemudian di ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menceliputi samudra semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di dalam pemahaman gap theory mengatakan bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong. Jadi ada gap antara kejadian 1 ayat 1 dan 1 ayat 2. Ada jarak jutaan tahun di situ. Nah, teologi ini diperkenalkan oleh Thomas Chalmers, seorang teolog Skotlandia. Ya, dia teologi mengatakan sebagai berikut. Allah telah menciptakan dunia, kemudian di dalam ayat 1, kemudian Lucifer itu jatuh, maka Allah memusnahkan dunia dengan air bah sehingga terbentuklah fosil dan lapisan tanah seperti yang dikemukakan dalam kolom geologis. Jadi apa yang fosil-fosil di dalam kolom geologis itu terjadi karena apa? Karena ada banjir Lucifer. Bedakan di sini dengan banjir Nuh ya, yang di dalam kejadian 6 seterusnya sampai 9. Ya, itu berbeda. Jadi ini banjir Lucifer. Nah, setelah itu kemudian Tuhan membentuk kembali bumi dan menciptakan semua kehidupan itu dalam 6 hari, yaitu dalam rentang waktu 24 jam. Nah, Bapak-Ibu sekalian, gap theory itu juga menimbulkan masalah. Kenapa? Karena jika endapan dan fosil yang diproduksi dengan cepat pada waktu banjir Lucifer, maka bukti-bukti berusia tua yang dikemukakan oleh teori evolusi itu kan adalah dikatakan bahwa bumi berusia tua itu karena ada pembentukan secara perlahan dari endapan. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, ketika gap theory ini dikemukakan bahwa endapan fosil itu dihasilkan dengan cepat pada waktu banjir Lucifer, itu jelas bertentangan dengan teori evolusi yang mengatakan bahwa pembentukan lapisan bumi itu dalam bentuk kolom geologis itu terjadi karena perlahan-lahan dari endapan. Jadi sebenarnya nggak match dengan teori evolusinya. Lalu yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, dikatakan bahwa kemudian bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong di dalam kejadian 1 ayat 2. Maka itu berarti apa? Berarti tumpukan endapan fosilnya itu jadi menjadi kacau sebenarnya. Karena kan jadi bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong. Kan dibilang ada endapan dan ada endapan dan lapisan. Justru kalau menjadi tidak berbentuk dan kosong, berarti itu sebenarnya hancur. Jadi kalau hancur maka tidak bisa menjadi bukti bahwa bumi berusia tua. Jadi karena tadi sekali lagi kekacauan semacam itu menyebabkan urutan fosil itu menjadi kacau. Nah, masalah berikutnya adalah kalau benar ini fosil itu adalah akibat banjir Lucifer, maka kemudian ada banjir Nuh yang bersifat global. Nah, kalau berarti banjir Nuh itu tidak boleh meninggalkan bekas apapun, tidak akan mempengaruhi fosil dan endapan yang terbentuk akibat banjir Lucifer. Nah, padahal Bapak-Ibu sekalian, pasti banjir yang besar seperti banjir Nuh ini pasti akan mengacaukan pembentuk fosil dan endapan yang terbentuk. Jadi ini menjadi masalah. Lalu juga ini bertentangan dengan Roma 5 ayat 12. Ya, dikatakan sebelum manusia berdosa tidak ada kematian pada manusia. Lalu, problemnya adalah kalau menerima konsep gap theory ini berarti ada ras manusia sebelum Adam dan Hawa yang mati karena banjir Lucifer. Sedangkan kita tahu di dalam Kejadian 3 baru manusia berdosa. Berarti di dalam pandangan ini ada ras manusia sebelum banjir Lucifer yang tidak berdosa yang kemudian mati karena banjir Lucifer. Sekali lagi, jadi ini bertentangan dengan Roma 5 ayat 12. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa gap theory itu ini ya ketika dikemukakan untuk mengkompromikan antara bumi berusia tua dengan Alkitab, ternyata justru bertentangan dengan teori evolusi, juga bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam teori selanjutnya, day age theory. Nah, day age theory ini mengatakan bahwa satu hari di dalam kejadian 1 itu adalah jutaan tahun.
para penganut deity theory ini tanpa dia sadari ketika dia mengumumkan pendapatnya, ternyata ya dia katakan satu harinya itu jutaan tahun. Jadi makanya 6 hari itu jadi jutaan tahun, jadi banyak. Untuk supaya antara kitab Kejadian, Alkitab sama teori evolusi ya yang menyatakan bumi berusia jutaan tahun tuh match. Nah, problem Bapak Ibu sekalian, di dalam deity theory itu dikatakan bumi itu telah diciptakan sebelum matahari, bulan, dan bintang. Sedangkan di dalam teori evolusi matahari dan bintang sudah ada sebelum bumi. Nah, di dalam deity theory lautan lebih dahulu sebelum daratan. Ya, sedangkan di teori evolusi daratan lebih dahulu dari lautan. Nah, deity theory mengatakan terang sudah ada di bumi sebelum adanya matahari, yaitu terang itu hari pertama. Ya, sedangkan di dalam teori evolusi matahari itu adalah cahaya terang pertama bagi bumi. Dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya, juga misalkan bentuk kehidupan pertama itu adalah tumbuh-tumbuhan di darat. Sedangkan di dalam evolusi bentuk kehidupan pertama adalah organisme di laut. Ya, kalau di dalam teori pohon buah-buahan ada dulu sebelum ikan, sebaliknya di dalam evolusi ikan itu ada sebelum pohon buah-buahan. Nah, kalau di dalam teori ada burung dulu sebelum serangga, menurut evolusi serangga dulu ada sebelum burung. Lalu kemudian di dalam teori ada tumbuhan di daratan sebelum matahari. Nah, kalau kita lihat di evolusi, matahari sudah ada dulu sebelum tumbuhan di darat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika teori berusaha mensinkronkan antara Alkitab Kejadian 1 dengan teori evolusi dengan menyatakan itu adalah jutaan tahun, justru yang terjadi adalah ini ada banyak ketidakkonsisten antara teori dengan evolusi sendiri. Jadi berusaha dikompromikan dengan teori evolusi, malah yang terjadi adalah jadi tidak konsisten. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, supaya cocok dengan teori evolusi, dibuat lagi teori kompromi. Dari teori itu adalah teori yang namanya bahwa penciptaan itu hari-harinya itu overlap, Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya match itu udah ketahuan ada problem di dalamnya, lalu dibuat lagi teori kompromi lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa sebenarnya deity theory itu jelas bertentangan dengan teori evolusi dan dengan juga Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan pandangan kompromi selanjutnya yang mengatakan bahwa satu hari itu adalah 1000 tahun? Itu ada contohnya di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dan Mazmur 90 ayat keempat. Nah, ini salah satu bentuk kompromi berikutnya. Bapak sekalian, memang kata hari itu atau di dalam bahasa Ibrani-nya yom itu bisa berarti 12 jam, bisa berarti 24 jam, maupun bisa berarti jangka waktu yang panjang. Saya ajarkan sedikit mengenai hermeneutik ya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menafsirkan suatu kata, maka kita harus melihat konteks dekat dari kata tersebut, yaitu ayatnya. Dan ketika kurang jelas, kita bisa melihat itu di dalam perikopnya. Jadi konteks yang lebih besar dari ayat itu adalah perikop. Kalau masih tidak jelas juga, kita lihat di dalam pasalnya bagaimana. Jadi konteks yang lebih besar lagi. Konteks lebih besar lagi adalah kitab, konteks lebih besar lagi adalah penulis, konteks lebih besar lagi adalah baik apakah itu di PL atau PB maupun konteks yang lebih menyeluruh lagi Alkitab. Jadi kita menafsirkan sesuatu itu harus melihat konteksnya. Konteks terdekatnya itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat konteks dari 2 Petrus 3 ayat 8 maupun Mazmur 90 ayat keempat. Apakah hal itu mendukung bahwa satu hari adalah 1000 tahun? Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Mazmur 90 ayat keempat, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca ini, jelas konteksnya adalah Musa mau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak dibatasi waktu. Tidak berbicara konteks mengenai penciptaan. Ya, konteksnya hanya mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Lalu di dalam konteks 2 Petrus 3 ayat ke-8, tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Bapak Ibu sekalian, memang jelas kita bisa melihat di sini bahwa Petrus itu mengutip dari Mazmur 90 ayat keempat. Dan konteksnya itu kita bisa lihat di ayat keempat. Saya baca dari ayat ketiga deh, 2 Petrus 3 ayat 3. Yang pertama harus ketahui bahwa pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, jadi kata pengejek ini di mana hari tentang kedatangannya, sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu diciptakan. Nah, Bapak sekarang kita bisa melihat konteksnya di sini adalah para pengejek
kemudian mengejek kapan Tuhan datang. Jadi konteksnya itu adalah kapan Tuhan datang. Kemudian Petrus menjawab bahwa dengan mengatakan bahwa di hadapan Tuhan suatu hari sama 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti hari. Jadi konteksnya berbicara mengenai kapan Tuhan datang. Tidak berbicara mengenai konteks daripada penciptaan itu sendiri. Bapak sekalian, ketika kita menafsir Alkitab, maka konteks itu adalah segala sesuatunya. Konteks is the king. Kalau ada kata yang bermakna ganda, maka konteks itu akan menentukan arti kata tersebut. Nah, saya beri contoh Bapak Ibu sekalian, kata di dalam bahasa Indonesia. Kata bisa itu bisa berarti racun atau bisa berarti dapat. Kita tahu dari mana bahwa kata bisa itu berarti racun atau dari dapat, kita lihat dari konteksnya. Itu konteks terdekatnya, yaitu adalah kok di dalam kalimat. Ya, kata itu kan konteks terdekatnya kalimat. Contoh misalkan, ia mati karena bisa ular. Maka kita bisa tahu bahwa kata bisa di sini itu adalah menunjukkan bahwa racun. Jadi ia mati karena racun ular. Atau di kalimat kedua dikatakan, ia bisa mengerjakan soal sulit itu. Nah, kata bisa di sini kita tahu dari konteksnya, itu tidak mungkin berarti racun, tapi berarti dapat. Jadi ia dapat mengerjakan soal sulit itu. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui kata yang bisa bermakna ganda, seperti kata yom tadi, itu bisa berarti 12 jam, bisa berarti 24 jam, bisa berarti jangka waktu yang cukup panjang, maka kita lihatnya di dalam konteksnya. Nah, apa konteks hari di dalam Kejadian 1? Di dalam Kejadian 1 kita selalu lihat setiap kali hari penciptaan ditutup dengan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Lalu dilanjutkan dengan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Bapak Ibu sekalian bisa melihat dikatakan di situ, itu bukan dikatakan petang-petang atau pagi-pagi. Petangnya sekali dan pagi sekali, bentuknya singular. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat konteks dikatakan setiap kali setelah hari ditutup, Tuhan mengatakan jadilah petang dan jadilah pagi, maka kita bisa melihat konteksnya itu adalah konteks 24 jam, bukan 12 jam dan bukan jangka waktu yang panjang. Bapak Ibu sekalian, saya kasih pemikiran daripada seorang Louis Berkhof. Dia menulis buku sistematik teologi. Bapak Ibu sekalian, saya juga baru tahu bahwa ternyata dia itu sebelumnya profesor perjanjian baru atau profesor biblical, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia kemudian menulis buku sistematik teologi dan kemudian menjadi profesor di bidang sistematik, profesor dogmatik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan ya, primary meaning jadi meaning utama dari kata yomi itu pasti adalah hari yang natural, hari yang 24 jam, dan itu adalah aturan eksegesis yang paling baik ya. Karena kita melihat kata itu di dalam konteksnya. Dia juga mengatakan ya, karena di dalam Kejadian 1 itu selalu ditutup ada jadilah petang dan jadilah pagi, maka itu mengarahkan kita ke arah penafsiran yang literal, bukan penafsiran yang seperti dikatakan di dalam 2 Petrus tadi maupun di dalam Mazmur tadi. Ini jelas harinya adalah hari yang 24 jam. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, dia juga mengatakan di dalam Keluaran 20 ayat 9 sampai 11 ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian, Keluaran 20 ayat 9 sampai dengan ayat ke-11. 6 hari saya mulai dari ayat 8 ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ketika Tuhan memberikan 10 hukum, Tuhan mengatakan ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Kenapa? 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Janganlah melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu atau pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel itu diperintahkan untuk bekerja 6 hari dan beristirahat pada hari yang ke-7. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan bumi dan isinya ini selama 6 hari dan berhenti pada hari ke-7.
Jadi kita bisa melihat di sini baik dari konteks terdekat kalimatnya maupun konteks di dalam penulisan oleh penulis yang sama dari kitab Keluaran itu juga bicara hari itu adalah hari yang 24 jam. Bapak sekalian, kalau kita melihat eh, Keluaran 29:11 ini kemudian kita tafsirkan dengan satu hari dengan menjadi 1000 tahun, maka Bapak sekalian kita akan mengatakan begitu, 6.000 tahun lamanya engkau harus bekerja dan beristirahat pada tahun yang ke-1000. Bapak sekalian, maka ini menjadi tidak relevan sekali, sangat sangat aneh sekali. Nah, Louis Berkhof mengambilkan pandangan yang keempat, mengatakan bahwa kalau hari pertama sampai hari ketiga itu adalah memang matahari belum diciptakan, tapi hari keempat sampai keenam, 3 hari terakhir itu jelas itu adalah hari yang umum, yang biasa, ya karena ada matahari di situ, ya, dan itu yang memberikan terang kepada bumi. Jadi kalau misalkan hari keempat sampai hari keenam itu adalah hari yang biasa, nah kenapa hari pertama sampai hari ketiga kita tidak melihat itu sebagai hari yang biasa? Bapak sekalian, saya akan memberikan ilustrasi bagaimana terang itu kemudian digantikan oleh matahari. Pada hari pertama Tuhan menjadikan, sebelumnya seperti ini, Tuhan menjadikan jadilah terang. Nah ketika jadi terang kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, bumi ini penikoda mendapatkan bagian di sini petang dan bagian di sini, ya bagian di sini depan petang, bagian depan pagi dan bagian sini menjadi siang. Bapak Ibu sekalian, dikatakan di hari pertama jadilah petang dan jadilah pagi. Itu berarti menunjukkan bahwa bahwa dan kemudian hari kedua jadilah petang dan jadilah pagi, menunjukkan bahwa dari hari pertama bumi itu sudah berotasi pada porosnya. Kita bisa lihat ya, jadi ada daerah yang jadi petang dan pagi dan terusnya. Dan ini terus terjadi antara hari pertama sampai dengan hari yang ketiga. Nah, pada hari keempat sumber terang di sini itu kemudian digantikan dengan matahari. Jadi apakah mungkin kan matahari baru diciptakan hari keempat, bagaimana mungkin ada petang dan pagi? Itu bisa. Karena apa? Karena sumber terangnya ada satu menyorot ke bumi, lalu kemudian sumber terang itu kemudian digantikan dengan matahari. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu ilustrasi yang saya pikir cukup baik ya, yang dibuat. Ada seorang seorang laki-laki kecil, boy, yang mengatakan 6 day, 6 hari, lalu kemudian anak perempuannya mengatakan, "Yap, benar. Benar-benar 6 hari? Yap. Kamu yakin benar ini 6 hari?" "Iya." Lalu kemudian anak laki-laki bertanya, "Saya heran kenapa Tuhan butuh waktu sekian lama?" Bapak Ibu sekalian, pertanyaan anak laki-laki ini benar, sangat logis sekali. Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa menciptakan bumi, alam semesta dan isinya dalam, ya kalau dia mau sekejap, ya bisa. 6 hari, ya bisa. 6.000 tahun bisa. Mau jutaan miliar tahun juga bisa. Nah pertanyaannya yang kita perlu tanya adalah, kenapa Tuhan ciptakan, ya kalau kita lihat konteksnya tadi, itu kan jelas 6 hari, 6 kali 24 jam. Ya. Kenapa? Karena jawabannya ada di dalam 20 ayat 11. Itu menjadi pola kerja daripada manusia. Tuhan ingin manusia itu bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, lalu hari Rabu itu hari Minggunya rest, istirahat. Itu menjadi pola kerja, sama seperti Tuhan menciptakan selama 6 hari lalu berhenti pada hari yang ke-6. Nah, Bapak Ibu sekarang kita bisa melihat dengan teologi kompromi-kompromi yang ada ini, ternyata sebenarnya mereka juga punya permasalahan baik di dalam eksegesisnya, ya, di dalam penafsirannya, mau cocok dengan Alkitab juga nggak cocok, mau cocok dengan teori evolusi juga nggak cocok. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum teori evolusi, pada umumnya orang-orang berpandangan bahwa bumi itu berusia muda. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya pandangan dari yang orang-orang bumi berusia itu ada dari Bishop Ussher, ada pandangan dari orang-orang Yahudi, baik itu pandangan dari Septuaginta, pandangan dari Josephus, Kepler, Melanchthon maupun Martin Luther itu sendiri. Ya, mereka coba menghitung kira-kira usia bumi itu sekian ya dengan usia yang seperti yang ada di layar. Jadi pandangannya mereka secara umum mereka mengatakan bumi ini berusia muda. Bapak Ibu sekalian, teori evolusi mengatakan bumi berusia tua. Apakah itu ada masalah?
Ya, ada masalah juga. Bapak Ibu sekalian, ketika manusia berhasil mendarat di bulan, maka astronot itu malah jadi kaget. Kenapa? Karena ternyata lapisan debu-debu yang ada di bulan itu ternyata sangat tipis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa bulan itu tidak ada lapisan atmosfer. Lalu kemudian memang terjadi ada debu-debu meteorit yang kemudian masuk ke uh, planet-planet. Nah, salah satunya juga masuk ke bulan. Dengan perhitungannya, raju debu-debu kosmis itu yang mendarat di bulan, itu kalau dihitung ya itu kira-kira hanya sekitar nggak sampai 10.000 tahun. Jadi akumulasi dari debu-debu itu nggak sampai 10.000 tahun. Nah, Bapak sekalian, memang hal ini uh, sulit kita ukur ya. Kalaupun kita dari ukur sekarang, yang problemnya ada apakah masa lalu itu laju endapan debu kosmis itu sama, itu kan kita nggak bisa tahu pastinya. Oke, tapi bukti ini menunjukkan bahwa bumi ini usianya nggak sampai jutaan tahun, tapi nggak sampai 10.000 tahun. Nah, Bapak sekalian, ini ada bukti yang lain ya. Jadi manusia itu coba mengamati matahari dan mereka menemukan bahwa matahari itu menyusut 0,1% setiap 1 abad. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau hal ini benar, apa yang diteliti oleh ilmuwan ini kemudian kita terima sebagai kebenaran, maka 100.000 tahun yang lalu matahari yang hari ini sebesar 2 kali dari yang sekarang. Ya. Kalau 1 juta tahun yang lalu, maka nggak akan ada kehidupan di bumi. Kenapa? Karena matahari jauh lebih besar lagi, sehingga sangat panas. Karena sangat panas itu tidak bisa menyebabkan adanya kehidupan di bumi. Nah, kalau 20 juta tahun yang lalu, ya itu kan bumi usia ini kan lebih makin tua lagi gitu ya. Maka matahari itu akan bersentuhan dengan bumi. Jadi Bapak Ibu sekarang Bapak bisa melihat gitu ya. Kalau sudah matahari bersentuh dengan bumi, maka tidak mungkin terjadi kehidupan di bumi. Nah, dengan penyusutan matahari ini kita bisa melihat bahwa ya bumi itu enggak setua seperti yang dikatakan oleh teori evolusi. Karena data yang kita ketahui sekarang, matahari menyusut ini, kalau kita asumsikan penyusutannya sama dan kita expand mundur jauh sampai jutaan tahun, maka tidak mungkin ada kehidupan di bumi dan tidak mungkin terjadi proses evolusi pun. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak bukti yang menolak bahwa bumi berusia tua. Nah, saya hanya menampilkan 2 saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi masalah bumi itu usianya berapa, Bapak Ibu bisa pakai banyak teori menunjukkan bahwa bumi berusia muda maupun bumi berusia tua. Namun Alkitab jelas menyatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, bumi dengan segala isinya, Tuhan menciptakan itu dalam waktu 6 hari, di mana setiap harinya adalah 24 jam. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami lebih banyak, Bapak Ibu bisa melihat 2 buku yang saya tampilkan di layar ya. Dan buku ini adalah buku-buku yang bersifat akademik. Satu judulnya Evolution the Fossil Still Say No, ditulis oleh Duane Tengis ya. Seorang doktor, seorang saintis, dia mengatakan bahwa fosil-fosil pun tidak menunjukkan adanya evolusi. Nah, buku yang selanjutnya di sebelah kanan itu adalah buku Evolution Achilles Heels. Buku yang ditulis oleh 9 PhD yang kemudian mengatakan semua problema-problema yang ada di dalam teori evolusi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu suka dengan sains dan mau mempelajari lebih lanjut, saya menyarankan kedua buku ini karena kedua buku ini sangat baik. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin buku yang lebih bersifat ringan, Bapak Ibu bisa mencari buku-buku seperti ini ya. Pocket Guide to ya. Ada Pocket Guide to Dinosaurs, Ape Man, 6 Day, A Young Earth, Global Flood, Best Evidence, Compromise Astronomy, dan segala macam. Nah, buku-buku ini ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan yang mempercayai bahwa bumi itu berusia muda. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu bahwa pandangan mengenai masih banyak ilmuwan-ilmuwan yang mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, masih percaya bahwa penciptaan Tuhan, kisah penciptaan di dalam Kejadian 1 itu dalam waktu 6 kali 24 jam, dan juga masih banyak ilmuwan yang percaya bahwa bumi ini berusia muda. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu
kompromi dengan teori evolusi, kita tetap menerima teori evolusi sebagai teori yang ada. Namun Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu mau menerima itu sebagai suatu bentuk keyakinan atau tidak, saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian setelah Bapak Ibu mendengar presentasi saya maupun membaca buku-buku yang saya rekomendasikan. Terima kasih.